Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to The Uplifting. Gimana kabar teman-teman semua nih? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Anyway, karena ini konten pertama setelah lebaran, jadi Hani pertama-tama mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman semua. Hani juga baru bisa buat konten lagi karena memang belakangan ini lagi disibukkan dengan beberapa aktivitas, salah satunya adalah menulis buku. Jadi karena memang support dari teman-teman, doa dari teman-teman, dan juga Hani rasa ini momen yang tepat untuk nulis buku, untuk publish buku. Jadi alhasil kemarin itu berfokus sama buku. Meskipun memang masih dalam proses, jadi minta doa dari teman-teman. Dan memang ada beberapa kewajiban lainnya. Tapi bagaimanapun buat konten untuk kebermanfaatan juga salah satu prioritas Hani. Jadi semoga konten ini bisa menjadi kebermanfaatan. Well, hari ini kita akan belajar tentang percaya diri dengan menjadi diri sendiri. Oh ya, ini buku yang lagi Hani kerjain teman-teman. Judulnya 24 Things dan insya Allah akan rilis di bulan ini. Tapi sekarang masih dalam proses pemilihan cover nih. Jadi kalau teman-teman mau ikutan vote, cover mana yang kalian lebih suka dan kalian juga bisa sampaikan alasannya kenapa pilih cover itu, bisa langsung disampaikan di salah satu postingan Hani di @srhanifa, paling lambat tanggal 7 Juni 2020. It means hari ini ya. Oke, kita akan langsung bahas mengapa harus percaya diri. Kenapa sih ini dijadikan di slide pertama? Karena memang gini, Hani percaya kita itu akan tergerak ketika kita mengetahui manfaat dari sesuatu, benefit dari sesuatu, atau keutamaan dari sesuatu. Makanya di sini Hani sampaikan dulu, kenapa sih? Apa sih alasannya kita harus percaya diri? Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah mudah bersosialisasi. Sebagai makhluk sosial, otomatis ini akan menjadi poin yang sangat penting buat kita. Karena terlepas dari kita ekstrovert ataupun introvert, kita semua ini adalah makhluk sosial yang harus bisa bersosialisasi. Dan di sini dibutuhkan kepercayaan diri. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menjadi pribadi yang optimis. Ya, dengan kita percaya diri, otomatis kita akan lebih optimis terhadap ide-ide kita atau hal-hal yang memang kita mau kerjakan. Jadi memang ini sangatlah penting. Dan yang ketiga adalah hidup kita lebih bahagia. Kok bisa? Iya, tadi. Dengan kita yang percaya diri, kita optimis dengan mimpi dan hari-hari kita, otomatis ini akan menjadikan hidup kita lebih bahagia. Nah, ini juga berkorelasi dengan poin-poin berikutnya di mana kita bisa menebarkan energi positif ke sekitar kita. Yang karena itu, kita bisa memberikan lebih banyak kebermanfaatan ke sekitar kita. Dan poin terakhir adalah memiliki daya resiliensi. Maksudnya itu adalah kita yang punya ketahanan mental atau ketahanan diri ketika kita diuji dengan berbagai macam permasalahan atau kondisi apapun dalam hidup kita. Jadi memang kepercayaan diri ini penting banget ya, teman-teman. Sebagai muslim kita pasti butuh rujukan nih. Kenapa sih kita harus melakukan ini? Kenapa sih kita harus seperti ini? Nah, di sini rujukan tentang percaya diri dalam Islam Hani ambil dari satu ayat Al-Qur'an, yaitu adalah pada surat Ali Imran ayat 139. "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, di situ disebutin orang-orang yang beriman. Ini perintah banget nih buat kita nih. Kita orang yang beriman gitu loh. Jangan sampai kitanya berlemah diri, kitanya nggak pede, kitanya bersedih hati, padahal Allah sendiri yang memerintahkan ke kita lewat Al-Quran agar kita tidak bersikap lemah. Nah, ini bisa menjadi alasan yang kuat supaya kita meningkatkan kepercayaan diri kita. Langsung aja nih, kita akan bahas kiat meningkatkan percaya diri. Ini Hani buat 5S, teman-teman. Dan sebenarnya ini juga Hani sebutkan di buku 24 Things. Dan di sana itu pembahasannya lebih lengkap. Tapi di sini pun esensinya nggak akan Hani kurangi karena memang tetap Hani niatnya men-share kebermanfaatan di sini. Pertama, self-awareness. Kita harus lebih aware lagi sama diri kita. Kalau selama ini kita ngerasa kita belum banyak mengenal diri kita, yuk kita coba untuk mengenal diri kita. Kita bisa ikutan tes MBTI, kita juga bisa tes tentang personality lainnya yang dimana bisa kita lakukan supaya kita bisa lebih mengenal diri kita. Kalian tahu analisa SWOT nggak? Jadi strength, weakness, opportunity, dan threat. Untuk melihat sebenarnya kekuatan kita di mana sih, kelemahan kita di mana sih,
kemudian opportunity kita apa aja sih, dan threat atau ancaman-ancaman dalam hidup kita tuh apa aja sih. Jadi kita harus bisa lebih aware tentang diri kita supaya kita tahu hal-hal yang tadi Hani sebutin. Sebenarnya self-awareness juga nggak terbatas pada hal yang Hani sampaikan aja. Intinya adalah segala hal yang membuat kita lebih mengenal diri kita. Itu yang pertama. Karena dengan kita yang lebih mengenal diri kita tersebut, kita jadi tahu, oh ini poin-poin kelemahan saya, ini poin-poin yang membuat saya kurang percaya diri, dan di sini saya bisa tingkatkan untuk saya bisa lebih percaya diri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah stop comparing and select your surrounding. Ini sebenarnya erat banget kaitannya sama kita yang sekarang hidup di era digital, di mana segala sesuatunya, informasi yang kita dapatkan itu begitu cepat, dan kita yang nggak lepas dari sosial media atau at least internet deh. Nah, permasalahan yang muncul adalah ketika kita aktif bersosial media, kita pasti melihat banyak banget kehidupan yang wah, yang kita lihat entahlah dari teman-teman kita, atau malah dari selebgram-selebgram yang ada di sosial media. Nah, disitulah secara langsung ataupun tidak langsung, kita membandingkan hidup mereka dengan hidup kita. Padahal, kita dan mereka memiliki uniqueness, kelebihan kekurangannya masing-masing. Cuma aja di sosial media, karena memang itu adalah stage atau panggung, orang-orang lebih banyak men-share tentang hal-hal yang bahagianya aja tentang hidup mereka. Hal-hal yang sedih dan kurang baiknya mereka nggak munculkan. Jadi jangan tertipu tentang itu ya teman-teman. Di sini juga penting banget dimana kita harus select your surrounding. Kita harus memilih lingkungan kita. Contohnya, siapa aja sih yang kita follow di sosial media? Akun apa aja sih yang kita subscribe? Jadi kita benar-benar harus bisa selektif. Karena dengan hal itu bisa menentukan apakah kita bisa lebih percaya diri dengan konten-konten yang positif atau justru malah ngerasa minder atau rendah diri karena memang konten-kontennya bikin kita ngerasa down. Kemudian yang ketiga adalah set your schedule. Ini penting banget. Kenapa? Karena seiring berjalannya waktu, semakin kita dewasa, kita udah nggak lagi diatur sama orang tua kita, atau jadwal-jadwal yang memang tight banget atau ketat banget kayak sekolah dulu. Ketika kita kuliah, otomatis kita punya waktu-waktu yang dimana bisa kita atur sendiri. Atau ketika kita udah kerja, meskipun kita punya jadwal kerja, tapi kita juga punya waktu-waktu liburan, waktu-waktu luang yang bisa kita optimalkan. Poin berikutnya adalah sport atau olahraga. Ini adalah kegiatan fisik yang sangat berpengaruh dengan kondisi psikis kita, teman-teman. Karena dengan kita yang aktif berolahraga, otomatis di sini badan kita akan lebih sehat. Badan yang lebih sehat otomatis akan berpengaruh dengan kondisi psikologi yang lebih sehat. Jadi, kita harus benar-benar masukin agenda untuk olahraga at least sekali dalam seminggu deh, gitu. Poin yang terakhir adalah serve others. Ini adalah salah satu poin yang bisa meningkatkan kepercayaan diri kita, teman-teman. Kalau teman-teman udah pernah terjun langsung sebagai volunteer dalam kegiatan kerelawanan atau kemanusiaan, kalian pasti ngerasain banget dampaknya ke diri sendiri. Ketika kita bisa memberikan sesuatu ke orang lain, ketika kita bisa membantu orang lain, ketika kita bisa meringankan beban orang lain, otomatis di sini kita akan merasakan kebahagiaan dalam diri kita dan kepercayaan diri yang meningkat di dalam diri kita karena kita merasa bahwa orang lain mempercayai kita, bahwa orang lain menghargai kita. Nah, disinilah poin di mana rasa percaya diri kita meningkat. Jadi memang ketika kita mau berikhtiar nih, gimana caranya supaya kita bisa lebih percaya diri, kita bisa terapin 5 poin tadi tentang self-awareness, stop comparing and select your surrounding, set your schedule, sport, dan serve others. Pesan Hani di uplifting kali ini adalah be confident. Even if we feel truly down, we have Allah to lift us up. Jadi teman-teman, yuk kita harus bisa lebih percaya diri, memaksimalkan potensi diri karena sekalipun kita ngerasa down, sekalipun kita ngerasa terpuruk, kita punya Allah yang dimana dengan kekuatan dari Allah kita bisa bangkit lagi, kita bisa lebih baik lagi. Kita punya Allah, jadi jangan ragu untuk meminta sama Allah. Lagi-lagi Hani juga menyampaikan ke teman-teman mohon doa dan supportnya untuk buku 24 Things yang akan rilis. Teman-teman bisa kasih support dengan follow akun SR Hanifa dan juga follow 24 Things the book. Untuk uplifting kali ini, Hani cukupkan sampai di sini. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan atau apapun terkait dengan konten kali ini, bisa langsung sampaikan di komen box di bawah. Nanti insya Allah kita akan diskusi di sana.
Atau kalau Hani jadikan konten ini sebagai salah satu konten kajian, yuk langsung masuk ke Q&A session biar kita bisa diskusi bareng. Ya, sekian video uplifting kali ini. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik like dan share. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, please langsung subscribe ya, karena ini gratis dan supaya kalian gak ketinggalan video uplifting berikutnya. At the end I say jazakumullah khairan kathiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.